faedahnya apa? Kalau berdoa minta panjang umur, jangan kemudian kita punya pemahaman bahwa angka yang sudah ditetapkan itu akan bertambah. Itu nggak akan terjadi. Misalnya kita bangun aja lah, ketetapannya itu kita hidup di dunia 70 tahun misalnya. Kemudian setiap malam kita tahajud, kita berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Jangan kita berpikiran dengan minta panjang umur 70 berubah jadi 71. Besok tahajud ya Allah panjangkan umurku jadi 72. Besok habis sholat duha minta lagi, ya Allah panjangkan umurku jadi 73. Nah kalau setiap hari kita minta panjang umur, terus angkanya jadi 300 gimana? Masalah buat kita. Jadi bukan menambah angka. Itu enggak. Sekali-kali Allah enggak akan menangguhkan tuh yang nomor 3. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi apa ya? Mindsetnya itu kalau menambah angka yang ada bukan iman. Karena umur itu semakin dia lanjut gitu, semakin bertambah, maka semakin melemah. Sunnatullah biasa. Nggak ada orang makin umurnya tua, fisiknya makin hebat masih tegak, nggak ada. Itu bukan sunnatullah. Sunnatullahnya makin kita menua, ini makin melemah. Itu sunnatullah. Kalau sampaikan juga di surat Yasin itu, wa nufikha fis suri, kalau umur sudah wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Umur itu kalau dipanjangkan, nanti dia kembali kepada asalnya gitu. Kembali kayak anak-anak kan. Itu sudah sunnatullah. Nah, kalau kita orientasinya minta panjang umur terus nambah angka itu, kayaknya agak seram gitu. Kalau umur itu 100, 200, udah seram gitu. Kenapa? Makin tua, dia semakin melemah. Ini organ kita. Itu sunnatullah. Dan gak jadi nikmat. Sama sekali nikmatnya akan berkurang, nikmatnya akan berkurang, nikmatnya akan berkurang. Terus apa faedahnya ketika Rasulullah mengajarkan kita doa minta panjang umur? Faedahnya adalah ketika kita minta panjang umur, maknanya itu bahwa waktu yang kita lewati dalam hidup yang disebut umur ini terisi dengan catatan amal soleh, atau sering disebut umur yang barokah. Maksudnya waktu yang dilewati itu terisinya dengan catatan amal soleh. Bapak sudah meninggal dunia, kita sudah di alam kubur, tapi kebaikannya waktu hidup di dunia, amal solehnya itu masih dikenang orang, masih dibicarakan orang, bahkan masih bermanfaat untuk orang lain. Sepertinya Bapak masih hidup sedang dibicarakan kebaikan yang manfaat itu, padahal sudah di alam kubur. Itu nampak betul yang disebut dengan panjang umur posisinya. Jadi bukan menambah angka. Kenapa Allah katakan di nomor 3, Allah tidak akan menangguhkan, jangan ada tepat waktu kematian itu. Karena kalau ditambah angkanya, ditangguhkan, ditambah lagi angkanya, itu hamba tersebut bukan mendapatkan kenikmatan berikutnya. Tidak. Allah ingin kenikmatannya akan sempurna. Kenikmatan sempurna itu jika fase kehidupan ini terus kita lewati, terus kita lewati. Dulu kita di fase alam rahim ibu kita. Ketika kita di alam rahim itu semuanya serba terbatas. Makannya kita itu dari tali pusat itu. Kita makannya dari situ. Tunggu selama 9 bulan. Ketika keluar pindah fase berikutnya, yaitu fase dunia ini, itu tali pusatnya diputus. Itu bukan kezaliman. Loh, nanti makan dari mana, nanti ke tempat jalan salur makannya diputus. Apa kata Allah? Satu, hilang, bertambah, nikmat, berganda. Ketika tali pusatnya diputus, jalur makan kita dirubah, kita makan lewat mulut dengan 2 susu ibu kita. Hilang 1, Allah ganti 2. Kenapa? Nikmatnya mau Allah sempurnakan. Haulaini kamilain, ketika 2 tahun sapi, kata Allah, sapi ketika 2 tahun.
Ketika disapi dua yang kita konsumsi dari dua susu kita diputus, maka harus siapkan berbagai macam rasa yang tak terhingga dalam hidup kita. Kenikmatannya beda, disempurnakan kenikmatannya dibanding di alam rahim ibu kita. Maka kemudian berikutnya, ketika kita tinggalkan kenikmatan dunia ini, maksudnya Allah siapkan kenikmatan yang jauh lebih hebat daripada kenikmatan dunia, yaitu Raudhatul Jannah, taman surga di kubur. Jadi Allah gak akan menambah angka kita, karena Allah ingin kita sampai pada kesempurnaan nikmat. Begitu kiamat terjadi kemudian sampai nanti masuk di padang mahsyar ketika hisab terus, maka ujung perjalanan kita sampai di jannahnya Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Di situ kesempurnaan nikmatnya jauh lebih hebat dibanding di alam surganya, di alam kubur, apalagi dibanding di dunia. Jadi perpindahan fase ini karena Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-Nya. Lalu kalau Allah kemudian hamba-Nya minta panjang umur ditambah angkanya di dunia, maka tidak akan sampai hamba itu pada kesempurnaan nikmat. Allah tidak mau. Allah maunya kita sampai pada kesempurnaan nikmat. Maka ditetapkan, aku tidak akan menangguhkan kematian. Dia akan datang tepat waktu. Ketika sudah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dia independen, tidak bisa dikompromikan. Wa man nahnu bimasbuqin, kata Allah, kalau sudah tiba kami tidak bisa dilawan, kami gak bisa dikalahkan. Kita sakit, masuk rumah sakit yang paling elit, alat medisnya yang paling canggih, dokter-dokternya yang paling ahli. Apa kata Allah? Wa ma nahnu bimasbuqin, nggak bisa kami dilawan, nggak bisa, dan kamu nggak bisa menghindar. Kita lihat yang nomor 6-nya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya dia akan menemui kamu. Yang nomor 7-nya, aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu sembunyi di balik benteng yang kokoh lagi tinggi. Gak bisa. Kamu lari, tidak bisa. Kamu sembunyi juga tidak bisa. Kenapa Allah nyatakan ini? Jamaah sekalian, ternyata hakikat dari ini semua bukan malaikat Israfil yang mendatangi kita untuk melepaskan ruh kita, tidak, tetapi kita yang sedang berjalan mendatangi dia. Dari mana? Waktu yang menjadi kelemahan kita. Allah sampaikan di surat berikutnya, Ali Imran ayat 27. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah masukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Allah bikin malam menjadi siang, siang menjadi malam, terus berjalan. Ternyata dua waktu inilah yang mendorong kita terus untuk sampai pada ajal kita. Kalau di pojok meja sini, ini kita lahir usia 0 tahun, kemudian di ujung meja sini kita wafat, ajalnya di sini, di ujungnya di sini. Misalnya kita wafat di usia 63 seperti usianya baginda Rasulullah, maka dari 0 tahun kita lahir sampai ke angka 63 yang dorong kita ke situ namanya malam dan siang. Jadi malam dan siang berganti itu tulijul laila fil nahar. Ketika dia masih berganti, maka kita didorong terus itu, terus didorong. Tadi malam, begitu malam tadi berakhir dengan terbitnya matahari pagi ini, maka malam tadi itu mendekati kita ke ajal sini.
nanti masuk siang. Begitu nanti sore matahari tenggelam, siang kita tuh geser lagi, dekatin kita. Besok malam lagi, lagi, siang lagi, terus. Sepanjang kita tidak mampu menghentikan malam dan siang, dipastikan kita akan sampai di situ. Malaikat Jibril nunggu saja di sini. Gak dapat repot kan? Kita lagi bergerak mendatangi dia, suka atau tidak suka. Pantas kalau katakan kamu gak usah lari, percuma. Dan kamu gak usah sembunyi, walaupun di balik benteng. Kenapa? Karena waktu yang sedang mendorong kita mendekati ajal. Jibril menunggu saja kedatangan kita di situ. Jadi pasti ketemu. Pastikan kita akan ketemu. Dan kelemahan kita tadi adalah kita tidak bisa campur tangan dengan waktu, atau kita tidak mampu menghentikan lajunya malam dan tidak mampu menghentikan lajunya siang. Silakan kita hidup 1000 tahun, kalau kita bisa menghentikan malam, bisa menghentikan siang. Kalau malam tidak bisa kita hentikan, siang tidak bisa kita hentikan, maka dipastikan kita akan sampai di ujung kehidupan, namanya ajal. Dan ketika sampai di situ ternyata Allah kasih nikmat yang sempurna. Agar apa? Kita pindah di fase hidupnya, di fase berikutnya. Ini bahasa yang lebih enak, Pak. Jadi bukan mati, bahasa yang paling enak itu, tapi pindah hidup. Dari alam lahir, pindah hidup ke alam dunia. Nanti pindah hidup lagi ke alam kubur. Nanti pindah hidup lagi ke alam akhirat. Baru pindah hidup lagi nanti ke surga. Ini pindah. Pindah satu, pindah. Nah, kepindahan ini semuanya menjadi rahmat dari Allah buat kita. Sehingga orientasinya kita simpulkan lagi, mungkin gak butuh sebab. Kenapa Allah gak mau tunda? Biar kita mendapatkan kesempurnaan kenikmatan yang Allah janjikan. Nah, akhirnya para sahabat yang dibina langsung akidahnya oleh Rasulullah SAW, mereka sampai pada psikologi orang-orang yang rindu dengan kematian. Itu binaan Rasul. Para sahabat, psikologinya mereka sudah sampai pada derajat rindu pada kematian. Kenapa? Sudah terbayang kalau pindah lebih sempurna kenikmatan itu. Ada kerinduan. Lebih-lebih ketika Rasulnya sudah wafat, kuat sekali hanya sahabat ingin segera menyusul Rasul. Udah rindu aja. Ketika ada undangan perang gitu, membela agama Allah ke medan juang melawan orang-orang kafir, itu berlomba-lomba sampai berlomba-lomba paling depan. Kenapa? Ingin gugur sebagai syuhada, ingin segera pindah pada kehidupan berikutnya karena dijanjikan tanpa surga. Itu pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ketika suatu hari ada seorang ibu punya seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Ayahnya sudah meninggal, anaknya sudah masuk usia dewasa. Kemudian ibunya siap untuk menikahkan Ibrahim ini. Sisa harta peninggalan suami sudah disiapkan untuk acara lamaran. Si ibu mencari sosok sang istri untuk putranya itu. Belum sempat itu terlaksana, si ibu mendengarkan Umar bin Khattab menyampaikan tausiah. Tergugah hatinya si ibu ketika Umar menyampaikan berita akidah tentang kenikmatan hidup setelah mati, tentang surga yang Allah janjikan. Hatinya si ibu ini kemudian berbalik arah. Dia temui putranya Ibrahim. Uang yang disiapkan untuk seserahan pernikahan putranya dibatalkan oleh ibunya, kemudian uangnya dibelikan peralatan perang. Apa yang merasuk ke hati dia? Yang merasuk ke hati dia kalimat dari Umar itu, bahwa bidadari surga itu menanti untuk mereka-mereka yang gugur di jalan Allah sebagai syuhada. Ibu ini pengen anaknya Ibrahim kemudian menikah dengan bidadari surga. Akhirnya dibelikan tuh baju perang, peralatan perang. Anaknya begitu taat kepada ibunya. Ketika suatu hari sudah siap, Nabi Muhammad berangkat melakukan perjalanan perang.
sudah membawa semua perbekalan yang disiapkan oleh ibunya. Kemudian harapannya cuma satu, anaknya gugur, kemudian menikah dengan bidadari surga. Begitu beberapa hari perjalanan, ketika kembali rombongan ini satu persatu datang, ibu ini menunggu itu. Datang sahabat yang lain, belum nampak juga putranya. Datang lagi, belum nampak juga putranya. Ketika Khalifah sampai ditanya, ya Khalifah Amirul Mukminin, bagaimana putraku Ibrahim? Di mana dia? Apa jawab Khalifah? Putramu sudah gugur sebagai syahid. Ibu itu pulang. Kemudian dia sholat. Kemudian setelah sholat, dia berdoa di atas sajadahnya dan dia tertidur. Ketika tidur dia bermimpi, mimpinya putranya sedang bersanding di sebuah pelaminan yang megah bersama bidadari yang sangat cantik. Begitu terbangun dia menemui Khalifah, diceritakan mimpinya kepada Umar bin Khattab. Itu mimpi yang benar. Putramu sudah menikah dengan bidadari sangat cantik. Begitu merindukan kematian itu. Sahabat-sahabat lain merindukan kematian. Ada Bilal bin Rabah itu, muadzzinnya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Bilal nggak bisa lagi adzan, nggak mau lagi disuruh adzan, nggak pernah mau, nggak siap. Ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad, nggak siap. Kalau sudah nyebut nama Muhammad nggak sanggup. Kemudian Bilal memutuskan pergi dari Madinah, nggak mau tinggal di Madinah. Dia maunya satu, ingin segera wafat dan menyusul Rasulullah. Kerinduan Bilal ingin mati itu luar biasa, sampai dia pergi ke Syam. Baru kemudian suatu hari sahabat begitu rindu dengan suaranya, hanya satu yang bisa kemudian meluluhkan hati Bilal untuk mengumandangkan adzan. Siapa dia? Cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain yang meminta, Bilal tidak bisa menolak. Adzan Bilal. Ketika sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak selesai kalimat itu diucapkan, Bilal tersungkur, menangis begitu hebat ketika menyebut nama Rasulullah. Kenapa? Ingin segera menyusul Rasulullah. Yang muncul di situ kerinduan pada kematian. Itu bidangnya Rasul. Sampai pada tahap psikologi orang-orang yang rindu dengan kematian. Kenapa? Bukan mati di benak mereka, tapi pindah hidup yang lebih sempurna dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah. Banyak sahabat-sahabat yang lain, maka logika kita dalam pikiran itu panas mereka ketika ada undangan perang itu berlomba-lomba paling depan. Kalau pulang perang membawa luka, membawa darah, itu nangisnya panjang, itu sedihnya panjang. Bukan luka yang ditangisi, bukan darah, tapi kenapa berangkat perang kembali pulang dengan selamat itu. Mereka nangisnya inginnya mereka nggak pulang lagi. Itu terjadi pada pedang Allah itu Khalid bin Walid. Sebelum dia masuk Islam itu kan otak strategi perang Khalid yang mengalahkan Rasul dan sahabat ketika perang Uhud itu Khalid bin Walid strateginya dari orang kafir. Tapi ketika dia masuk Islam dia menjadi pedangnya Allah, itu julukannya dia. Kejadiannya seperti itu. Suatu hari pulang perang dia menang sehari, 2 hari, 3 hari. Sedihnya nggak hilang. Ternyata jawabannya itu, kenapa aku berangkat kembali pulang dengan selamat? Cuma membawa luka dan darah. Aku maunya nggak pulang lagi. Gugur sebagai syuhada. Itu sudah pada psikologi merindukan mati. Luar biasa. Jadi kalau bicaranya mati mungkin akan menakutkan. Tapi kalau pindah hidup kepada yang lebih nikmat itu jadi motivasi. Kalau kita mungkin masih takut, kita takut. Nah kalau disurvei, ada orang yang tahu dirinya mati, ada orang yang percaya dirinya mati, yang ketiga ada orang yang yakin dirinya mati, yang keempat takut mati, yang kelima rindu mati. Itu psikologi. Nah kita nomor berapa tuh? Pasti kita takut, pasti takut. Ini mindsetnya, sehingga Rasulullah membina akidah sahabat itu punya keyakinan yang sangat luar biasa untuk perpindahan kehidupan yang jauh lebih sempurna kebahagiaan. Akhirnya Rasul sampaikan di nomor 10,
Nomor 9 dulu. Pertanyaan kita ternyata bukan kapan kita mati, itu udah urusannya Allah. Jadi sesuatu yang menjadi urusannya Allah, ya kita nggak usah ikut campur, nanti kita capek gitu, lelah. Biasa itu urusannya Allah. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi pertanyaannya apa yang sudah kita siapkan. Allah sampaikan di Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang disiapkan untuk perpindahannya esok. Itu pertanyaan kita, bukan kapan, tapi apa yang kita siapkan. Kalau kapan sudah itu menjadi hak prerogatifnya Allah, itu sudah dicatat, sudah dituliskan, pasti kita akan sampai. Nah, kita minta kepada Allah untuk mendapatkan kesempatan umur yang ada ini dijadikan apa ya? Dunia adalah ladang untuk bercocok tanam gitu, keterangannya. Maksudnya bercocok tanamnya itu dengan amal wa tazayyanu lil ardil akbar, kata Umar bin Khattab itu. Berhiaslah kamu untuk sebuah pagelaran yang agung gitu. Dengan apa berhiasnya? Dengan amal soleh. Di mana pagelaran yang agung? Nanti di padang mahsyar. Berhiaslah, kata Umar, dengan amal soleh untuk sebuah pagelaran yang sangat agung nanti di padang mahsyar. Ketika semua dikumpulkan di satu tempat untuk melakukan hisab terhadap dirinya, itu cuma amal soleh. Dan amal soleh itu adalah ittaqullah, takwa kepada Allah. Itu amal soleh. Rasulullah bersabda yang nomor 10, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Masya Allah. Amal itu tergantung penutupnya. Kita tidak bisa mengklaim tentang masa lalu seseorang. Boleh jadi yang dulunya dia ahli maksiat, ternyata di ujungnya dia mendapatkan rahmat dan jemput taubat nasuha kepada Allah, taubatnya diterima, matinya husnul khotimah, padahal sebelumnya ahli maksiat. Jadi kita tidak bisa mengklaim. Tidak bisa sama sekali. Amal itu tergantung penutupnya, kata Rasulullah. Enggak apa-apa kalau di belakang kita banyak dosa, banyak salah, banyak alfa, banyak maksiat, enggak apa-apa. Yang penting sisa. Kita meyakinkan dulu bahwa hidup yang sudah kita jalani di belakang kita itu, yang sudah kita lewati, itu waktunya lebih panjang dibanding sisanya di dunia ini. Itu dulu kita yakinin dulu. Jadi hidup kita di dunia ini lebih panjang yang sudah kita jalani dibanding sisanya. Itu dulu muhasabahnya di situ. Ya kalau sekarang misalnya Bapak umurnya sudah ada yang 60, kira-kira sisanya ada nggak 60 lagi? Yang sudah 50 kira-kira sisanya ada nggak 50 lagi? Kalau 60 tambah 60 120 kayaknya nggak sama. Nah, tapi bukan mendahulukan takdir, nggak sama sekali tadi. Tapi angka rata-rata harapan hidup orang Depok, kalau lihat sensusnya nih, se-Jawa Barat ini Depok paling tinggi angka rata-rata harapan hidup. Ya, sudah 3 kali berturut-turut Depok tertinggi. Kata Depok. Sudah 3 kali sensus itu masih Depok. Angka tertinggi harapan rata-rata hidup se-Jawa Barat paling tinggi orang Depok. Dari 32 kabupaten kota. Depok paling tinggi. Angkanya berapa paling tinggi itu? 65. Insya 5 lagi. Itu rata-rata dari seluruh penduduk, itu rata-rata dari seluruh penduduk di Jawa Barat. Artinya kita meyakinkan ini yang sudah kita
lebih panjang dibanding sisanya. Oke, sisa tinggal sedikit. Pertanyaannya, ini yang sedikit mau diapain? Itu. Ketika pertanyaan muncul, Ustaz, amal apa yang paling utama dilakukan di sisa umur yang sedikit ini? Satu, jawabannya adalah taubat kepada Allah. Itu amal paling utama. Sudah nggak ada lagi. Kan yang panjang sudah kita lewatin di belakang kita. Kita akui, Bapak Ibu, itu di belakang tuh banyak alfa kita dalam ibadah. Pasien kita juga banyak di belakang itu, dosa banyak. Sehingga sisa yang sedikit ini yang paling utama apa? Taubat. Kita minta ampun atas banyaknya alfa itu dalam ibadah kita. Itu amal utama. Yang kedua, sisanya istiqomah dalam kebaikan dan amal soleh. Seperti itu perjuangan kita di sisa hidup yang ada ini. Satu, fokuskan untuk tobat. Ini untuk hidup yang sudah kita lewati. Sisanya ke depan kita minta petunjuk atau hidayah Allah agar istiqomah. Ke belakang minta maghfirah, minta ampunan. Ke depan minta hidayah atau petunjuk agar istiqomah. Ini di sisa yang sedikit. Amal yang utama adalah itu. Loh, kalau kemudian kita sibuk taubat, katanya dijelaskan dari itu, nggak penting di belakang banyak dosa, kata Allah nggak penting. Itu di 53 surat Az-Zumar kalau sampaikan kalimatnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Maksudnya dosanya lewat batas, dosa itu banyak sekali. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Walaupun dosa kamu banyak, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Aku, kata Allah, akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Syaratnya satu, terus kau ketuk pintu ampunanku. Allah kemudian menyebut dirinya Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, rupanya semakin kita cerewet mengetuk pintu ampunannya Allah, Allah semakin suka kepada kita. Allah semakin senang kepada kita. Allah semakin resep kepada kita. Kalau kita semakin cerewet itu, ini beda sama cerewetnya orang-orang di bumi ini. Nah, kalau ada orang cerewet kepada kita, kita belum tentu resep itu. Kita belum tentu senang. Tapi Allah kalau kita cerewet kepadanya, Allah itu senang kepada kita. Nah, cerewetnya itu yang utama adalah mengetuk pintu ampunan. Itu amalan terbaik di sisa yang sedikit. Baru yang keduanya, kita minta keistiqomahan. Sehingga Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Dan kalau kemudian terjebak dengan masa lalu, Umar bin Khattab itu masa lalunya gelap. Ketika jahiliyah, dia sempat mengubur anak wanitanya hidup-hidup. Itu yang bikin dia menangis ketika masuk Islam dengan tangisan yang panjang. Mendesaknya Umar panjang sekali. Ketika dia menguburkan anak perempuannya hidup-hidup pada masa jahiliyah. Karena pada masa itu kalau ada orang tua kemudian lahir anaknya perempuan, itu aib dalam kehidupan. Sehingga dikubur. Dan Umar melakukan itu. Ketika dia masuk Islam itu penyesalannya luar biasa. Sempat memaki Rasulullah, membenci Rasulullah, bahkan sempat menguruskan pedang, tidak membunuh Rasulullah. Itu masa lalu Umar. Tapi sekarang Umar terbaring di samping Rasulullah. Syariatnya Nabi itu begini: di mana seorang Rasul meninggal dunia, maka syariatnya di situ dia dikuburkan. Itu syariat Rasulullah. Nabi Muhammad meninggal di kamar Aisyah, di rumah yang didiami Aisyah 5x5 meter itu. Nah, alas tidurnya ini digeser, digali lubang di situ untuk mengubur Rasulullah. Aisyah kemudian pasang tirai di sini, pasang gorden gitu. Aisyah tidur di sebelahnya, dia nggak pindah, tetap di situ. Ketika ayahnya meninggal, Abu Bakar Siddiq, itu dimakamkan di samping Rasulullah. Kepalanya Abu Bakar itu sejajar dengan bahunya Rasul.
Jadi tidak sejajar kepala dengan kepala, enggak, tapi dengan bahu. Di situ kepalanya Abu Bakar. Aisyah dia geser lagi, pasang lagi tabir, gorden lagi, tidur di situ. Aisyah nggak keluar, dia tetap di situ. Umar bin Khattab menemui Aisyah. Wahai Aisyah, aku mohon kepadamu, jika aku wafat, tolong berikan tempat untukku di samping ayahmu. Aisyah setuju. Jadi ketika Umar wafat, digadikan di samping Abu Bakar, baru Aisyah keluar dari rumah. Sebelumnya nggak keluar, tetap di situ. Dan kemudian Abu Bakar, kasyaf Rasul yang dialami sebagai mukjizat ketika Rasul mengalami kasyaf pada saat Mi'raj. Salah satunya kejadian ketika Rasul masuk ke dalam surga. Itu namanya kasyaf. Sesuatu yang belum terjadi, tapi Rasul diberikan kesempatan mengetahui oleh Allah, dibuka gorden gaibnya oleh Allah. Itu namanya kasyaf. Itu mukjizat. Rasul melihat ada istana di dalam surga yang sulit dibahasakan kemewahan dan kemegahan istana itu. Nabi tanya Jibril, ini istana untuk siapa? Kata Jibril, Al-Arab. Ini istana buat orang Arab. Rasul jawab, Jibril, aku ini kan orang Arab. Apa ini untukku nanti? Kata Jibril, bukan apa. Terus buat siapa? Yang kedua kata Jibril, orang Quraisy. Kata Rasul, Jibril, jangan bercanda. Aku ini orang Quraisy. Apa ini untukku nanti, Jibril? Bukan apa. Baru yang ketiganya, katakan Jibril, ini sama untuk siapa? Sahabatmu Umar bin Khattab. Jadi gak bisa kita klaim masa lalu dalam hidup ini, kata Umar. Gak penting masa lalu sekelam apa, sehitam apa, seburuk apa. Innamal a'malu bil khawatir. Amal itu tergantung pada penutupnya. Jadi sisa waktu ini kan 1448 nih, umur kita nambah, tapi data usia kita berkurang nih, tinggal sedikit lagi tadi kita sepakat. Nah, amalan terbaik taubat dan terus kita beristiqomah. Istiqomah itu yang akan menghantarkan kita sampai pada tepian husnul khotimah. Itu istiqomah yang menghantarkan sampai pada tepian husnul khotimah. Para ulama memberikan tiga kesimpulan agar kita tetap istiqomah. Teori agar tetap istiqomah ini kesimpulannya para ulama. Yang pertama, agar tetap istiqomah, berteman dengan orang soleh. Karena di situ akan menjadi rem cakram. Ketika kamu hendak maksiat, nanti akan diingatkan oleh teman soleh. Jangan. Kalau dalam ilmu hadis itu dikenal dengan mutawatir gitu. Tidak mungkin rame-rame ini sepakat untuk bermaksiat itu namanya mutawatir. Berteman dengan orang soleh akan menjaga sehingga kamu akan tetap istiqomah. Yang kedua yang kita lakukan untuk beristiqomah adalah sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Di situ iman kamu akan dicas. Tidak mudah dilicitkan oleh syaitan. Ketika imannya kuat. Baru yang ketiga, banyaklah berdoa dan teruslah berdoa, minta kepada Allah agar beristiqomah. Nah, di antaranya Rasulullah mengajarkan doa ini. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika, Rabbana
Engkau yang bisa membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dan taat kepadamu. Engkau yang bisa mengarahkan hati, ya Allah, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Limpahkan kesabaran atas kami, ya Rabb, dan teguhkan pendirian kami. Terus berbanyak doa. Kita mohon kepada Allah di 1448 Hijriah dan seterusnya ke depan, sampai kita menutup kehidupan di muka bumi ini senantiasa dalam istiqomah berada di atas agama Allah, selalu dibimbing Allah dengan hidayahnya, berada pada jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Untuk hidup yang sudah kita lewati di belakang kita mohon kepada Allah, Allah ampuni semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, dari yang besar atau yang kecil, yang sengaja atau yang tidak sengaja, dan sedikit pun Allah tidak menyisakan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, melainkan semuanya habis diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya mujib as-sa'ilin, subhanakallahumma